warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di SMP Muhammadiyah Pangandaran, dan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Pangandaran, yaitu Ibu Dr. Randa Sasi Nurhayati. Pada wawancara kali ini saya akan menanyakan atau akan mengklarifikasi tentang bagaimana cara membuat keputusan yang bijak dan tentunya bertanggung jawab, serta hal-hal yang mungkin berhubungan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ibu, bisa bersama-sama di sebuah studio ini ya. Ya, Studio di Pangandaran. baik, alhamdulillah. Kesempatan ini mungkin kita langsung saja ya Bu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya, karena salah situasinya sudah siang. Mungkin Ibu juga tadi sudah banyak kegiatan sebelumnya gitu. Selanjutnya sebelumnya saya mungkin akan menanyakan dulu kepada Ibu, terutama tentang kali ini kita akan membahas tentang atau akan membedah tentang dilema etika dan rujukan moral. Menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi hal-hal yang mungkin sering terjadi, seperti kasus-kasus atau mungkin permasalahan yang timbul di sekolah, yang dimana itu bisa saja itu dilema etika ataupun rujukan moral. Untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus tersebut, kami berkoordinasi dengan para wakasek, baik itu wakasek kesiswaan ataupun dengan wali kelas, yang mungkin itu adalah salah satu orang yang utama kalau di sekolah sebagai wali dari siswa, yaitu orang kedua dari orang tuanya. Dan juga kami selalu berkolaborasi dengan orang tua supaya tidak jadi masalah yang lebih besar. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua sudah tahu sebelumnya gitu. Jadi tidak ujug-ujug gitu. Yang akhirnya menjadikan orang tua merasa tidak nyaman dan sebagainya. Baik. Nah, tadi Ibu sudah melakukan atau mungkin sudah menjadi kebiasaan Ibu dalam sebelum memutuskan sebuah kebijakan ataupun membuat keputusan itu, Ibu selalu berkoordinasi dengan baik wakasek ataupun wali kelas dan orang tua. Nah, bagaimana Ibu ketika ada masalah tertentu, misalnya satu masalah, Ibu bisa mengidentifikasi baik itu apakah ini termasuk golongan yang dilema etika atau ini hanya sebatas rujukan moral yang dimana hanya kalau yang rujukan moral itu kan hanya sebatas ini benar atau salah saja, tapi ketika ada dilema etika itu kan dua-duanya sebenarnya betul benar, tapi kita harus tetap memilih salah satunya. Nah, Ibu, bagaimana Ibu cara mengidentifikasi dari permasalahan yang ada tersebut? Itu diantaranya kalau misalnya kita mendapatkan hal yang dilema etika, jadi apa sih sebenarnya permasalahannya? Nah, penanganan yang sangat urgent itu apa sih? Harus bagaimana? Nah, kebetulan juga di kami ada sebuah sistem, yaitu akhlak skor. Jadi dari sana dari Bu Rubeka dan BP-nya kami berkoordinasi apakah ini sangat urgent ataukah ini bisa diselesaikan dengan waktu yang agak singkat gitu ya. Singkat. Kalau misalnya itu nantinya akan menjadikan fatal ya, itu di dalam dilema etika mungkin ya. Nah, itu kami sesegera mungkin menyelesaikan, berembuk, berkoordinasi dengan guru BP dan BK serta kesiswaan atau mungkin orang-orang yang sangat andil besar di dalam penyelesaian itu, supaya apa? Itu anak tidak dirugikan, juga nama baik sekolah tidak terpuruk, dan orang tua juga merasa puas
dengan penyelesaian kami di sekolah. Jadi kami tetap juga karena ada hal skor itu, jadi kami menginformasikan kepada orang tua, minimalnya sebulan sekali itu di share gitu orang tua. Jadi ketika ibu mengidentifikasi dari sebuah kasus itu apakah kasus dilematika, pasti ibu tadi mencari tahu dulu ya Bu ya akar masalahnya, kemudian selanjutnya berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak ya Bu ya, dan tentunya nantinya ketika mungkin dengan adanya koordinasi tersebut mempermudah ibu dalam membuat keputusan seperti itu ya. Nah selanjutnya ya Bu, bagaimana ibu ketika atau bagaimana cara ibu dalam menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama ketika ada masalah-masalah atau kasus-kasus yang dua-duanya itu ada hal yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama ada nilai kebajikannya. Jadi ada satu masalah, tapi di masalah itu ada dua kepentingan yang dimana dua kepentingan tersebut sama-sama benar ataupun sama-sama baik gitu. Bagaimana cara ibu akhirnya mengambil keputusan yang tepat gitu? Nah, saya ambil mungkin masalah itu apakah itu akan berdampak lebih banyak kebaikannya untuk anak bangsa, ataukah itu hanya sedikit saja begitu ya dampaknya. Kalau misalnya itu lebih banyak dan lebih positif, lebih menguntungkan bagi semua pihak, dalam artian mungkin anak bisa lebih maju, lebih berinovasi. Nah itu mungkin itu yang akan didahulukan gitu. Nah nanti yang ini mungkin kita pelajari dulu yang satunya supaya bisa juga di kemudian hari bisa kalau memang itu semuanya mengandung kebajikan gitu. Jadi kami mengangkat yang lebih dulu itu adalah yang lebih bermanfaat bagi semua pihak. Jadi ibu mengatakan ibu menentukan itu melalui mencari tahu dulu mana yang atau dari dua kepentingan itu mana yang paling berdampak ya Bu ya bagi siswa, terutama bagi siswa. Nah bagaimana cara-cara atau langkah-langkahnya atau prosedur mungkin yang biasa ibu lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Langkah-langkahnya yaitu tadi kita berembuk dulu dengan semua pihak, terutama dengan orang-orang yang berkepentingan di sekolah kami, karena mungkin kebetulan kami juga gurunya tidak semuanya dari sini, asli dari sini, jadi induknya ada di sekolah lain. Jadi kami mengutamakan guru-guru yang ada di Indo. Nah, bagaimana caranya untuk mengambil sesuatu itu supaya bisa bermanfaat, tidak merugikan siswa terutama, dan menjadikan nyaman, menjadikan motivasi, juga nanti bisa merupakan salah satu sosialisasi untuk masyarakat di luar sana. Jadi kami tidak ini pendapat saya loh seperti ini, enggak. Jadi kami ajak berembuk, duduk bersama dengan rekan-rekan guru, baik itu wali kelas, wakasek ya, ataupun wakasek kesiswaan yang lebih dekat dengan anak-anak ya. Baik, dari langkah-langkah tersebut atau prosedur yang sudah ibu biasa lakukan, hal apa saja yang selama ini menurut ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika? Nah itu kebetulan kami di kita ya, itu kan ada alat skor itu ya, jadi kita lihat loh skornya si anu gini karena telah melakukan ini, jadi skornya sekarang turun loh gitu.
Nah, jadi tidak tidak main tebak Ya. karena kami sudah terbiasa setiap hari itu memasukkan akhlak sekolah anak yang notabene itu akhlak sekolah itu naik turunnya dari siswa juga. Jadi siswa kami yang bawel-bawel menuliskan kelakuan teman-temannya itu kalau baik berarti akhlak sekolahnya nanti bisa naik ya. Kalau jelek kelakuannya temannya itu berarti akhlak sekolahnya juga akan menurun dan akan mendapatkan nilai plus kepada mereka yang melaporkan tindak kebaikan ataupun kejelekan temannya. Baik, jadi selain ada hal-hal yang bisa membuat ibu lebih cepat atau lebih mudah dalam membuat keputusan, nah tentu saja pasti ibu pernah mengalami atau sering mengalami atau menemukan tantangan dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika. Nah, bagaimana atau hal apa saja yang mungkin ibu sering rasakan yang menjadi sebuah tantangan dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, yang terutama kalau misalnya ada kami memberikan sebuah panggilan kepada orang tua karena misalnya akhlak sekolahnya turun. Nah, biasanya kadang orang tua ada yang merasa dirugikan mungkin ya. Nah, dari dirugikan itu apa sih katanya akan masalahnya yang sebenarnya seperti apa. Nah, kami rembukan ya. Jadi untuk menjadikan apa ya, orang tua itu tidak menyesal begitu menyekolahkan anaknya di sini. Jadi kami tidak dengan serta merta lah dipikirkan bersama, dirembukan dengan orang tuanya setelah pemanggilannya seperti ini, kira-kiranya solusinya seperti apa, kita kerjasama benar-benar kolaborasi supaya apa, yaitu karena anak SMP itu wajar 9 tahun, jadi tidak boleh anak itu putus sekolah. Tadi ibu sudah mengatakan ya Bu ya tentang tantangan yang ibu hadapi ketika ibu membuat keputusan. Tentu saja meskipun tadi banyak tantangan yang ibu hadapi atau ibu temui, ternyata dengan cara-cara atau mungkin ibu sudah berusaha dengan melibatkan atau berrelasi dengan yang lainnya, ternyata akhirnya tantangan tersebut bisa dihadapi juga ya Bu ya. Selanjutnya apakah ibu punya atau memiliki waktu khusus atau jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika misalkan, atau juga bisa langsung di tempat menyelesaikannya atau perlu tadi waktu tertentu dan lain sebagainya? Ya, kalau jadwal khusus kebetulan saya tidak punya, karena masalah itu kan datangnya juga suka tiba-tiba, kadang 1 bulan sekali, kadang satu semester hanya 3 kali begitu ya, kalau yang itu yang sangat urgent. Tapi kalau masalah-masalah yang kecil mah yang sepele itu ya setiap hari ya itu suka anak tulis begitu ya, dilaporkan ke guru BK dan BP-nya. Nah, jadi kami menanganinya ya serta merta saja, hanya yaitu tidak sampai anak itu supaya tidak takut dengan kepala sekolahnya, dengan guru BP-nya, dengan wali kelasnya. Karena apa? Kadang seperti apa ya, menyeramkan gitu ya kalau anak dipanggil, padahal sebenarnya kita ingin ada curhatan dari anak begitu ya, supaya apa yang dihadapi oleh anak itu tidak berlarut-larut, masalah itu dipendam yang akhirnya nanti akan menjadikan bom waktu yang meledak yang merugikan semuanya. Jadi ya kami menyelesaikannya dengan serta merta pada saat memang yang tepat gitu ya. Baik, berarti tadi ibu tidak membuat jadwal khusus ya Bu ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sering bertemu di sekolah, dan tadi juga ibu juga mengatakan apabila bisa langsung diselesaikan di tempat ya langsung diselesaikan ya.
bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan ketika menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Yang pertama mungkin kalau misalnya itu kadang guru BP atau BK itu suka lapor, nih Bu ada masalah gini 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 gini. Nah itu biasanya ditangani dulu oleh saya, suruh tanyai oleh wali kelas dulu atau guru BP-nya ya, atau wakasek siswanya apa sih kronologisnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah nanti kalau misalnya sudah oh ini ya Bu ini gini gini gini, nah kita baru panggil anak tersebut. Nah kalau memang itu butuh bantuan saya gitu, kalau misalnya sudah cukup diselesaikan oleh wali kelas atau guru BP atau wakasek kesiswaan, ya udah alhamdulillah gitu ya. Paling kan saya sebagai kepala sekolah hanya menerima laporannya dan mungkin kira-kira ini harus bagaimana tindakan selanjutnya begitu ya. Dan makanya saya suka selalu mengirimkan surat untuk orang tua, yaitu tadi karena pendidikan itu tidak bisa satu arah tetapi harus dari berbagai arah, itu adanya kolaborasi antara siswa, orang tua dan guru supaya tidak saling menyalahkan tetapi semua mengambil solusinya yang terbaik bagi anak bangsa. Menghadapi era globalisasi ini yang sangat rumit begitu ya, dan era emas yang nanti mungkin dicanangkan tahun 2045. Selanjutnya Bu, adakah atau mungkin Ibu mungkin seseorang atau bisa saja faktor-faktor apa yang membuat selama ini yang membuat Ibu tuh menjadi lebih mudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Itu mungkin kerjasama ya, faktornya kerjasama antara kepala sekolah, guru, tendik, para wakasek, terutama wakasek yang berhubungan dengan kesiswaan dan BPBK itu. Jadi tidak ditangani langsung oleh kepala sekolah, tetapi kami bersama-sama bergandengan tangan karena merasa bahwa pendidikan itu merupakan kewajiban bersama ya, untuk memajukan bangsa dan negara ini. Ya kami bertanggung jawab seluruhnya itu demi keberlangsungan pendidikan yang baik yang mungkin diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang sekarang mungkin sering dihantui oleh hal-hal di luar sana yang bully dan sebagainya. Nah jadi kami benar-benar bekerja sama, tidak ditangani sendiri sebagai kepala sekolah, jadi di ultimatum sering enggak, jadi bersama-sama menyelesaikannya. Jadi kuncinya kerjasama ya Bu ya, antar warga sekolah baik ya. Mungkin Ibu selaku kepala sekolah, kemudian ada asek, guru, juga siswa, dan tentunya melibatkan orang tua sebagai partner ya Bu ya dalam mendidik siswa-siswa di sekolah kita. Nah selanjutnya Bu, mungkin Ibu dari selama Ibu berkarir dari mulai Ibu mungkin pernah jadi guru dulu sampai akhirnya sekarang menjadi kepala sekolah, mungkin Ibu bisa menceritakan pengalaman yang paling berkesan terutama, atau mungkin yang pernah Ibu alami yang berkaitan dengan Ibu mengambil sebuah keputusan yang dimana itu keputusan yang termasuk dilema etika. Ada ya, pernah dulu yang itu anak yang benar-benar katanya setiap harinya itu dibully katanya oleh keluarganya, katanya dibilangin dasar kamu mah anak pungut yang dipungut dari sampah gitu, dari tong sampah. Jadi setiap hari itu anak datang ke sekolah nangis dan kadang satu pekan sekali itu anak pingsan. Nah hanya hanya ingin belayan seorang sosok ibu, dan kebetulan ibunya juga meninggalkan dirinya dari usia 2 tahun, dan di sana dia, Ibu bolehkah saya kalau pagi hari sebelum belajar Ibu peluk dulu.
Nah itu. Jadi itu mungkin sebuah yang luar biasa ya. Yang selama saya mungkin sekarang sudah 30 tahun lebih mengajar di SMP ini, tapi saya baru menemukan anak yang ternyata ini anak mendapatkan apa beban yang sangat berat mungkin ya. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah menjadi seorang sarjana ya, dari kebetulan SMP-nya di sini, SMA-nya juga di sini, di SMA Muhammadiyah Pangandaran, dan masuk perguruan tinggi juga tanpa testing. Alhamdulillah dia sebagai ketua IPM-nya juga waktu itu, dan sekarang sudah jadi sarjana. Sekalipun mungkin bebannya cukup berat, ditinggal oleh ibu kandungnya juga oleh bapak kandungnya begitu ya. Tadi mungkin saya merangkumnya Bu ya, dari keseluruhan dari awal sampai akhirnya kita mendengarkan, saya pribadi mendengarkan pengalaman Ibu yang mungkin sampai sekarang saking berkesannya jadi paling teringat ya Bu ya sampai sekarang. Nah saya sendiri gitu mungkin saat ini masih katakanlah masih di fase yang disebut masih awal juga, tidak ya Bu ya menjadi pendidik, tapi saya juga banyak belajar dari wawancara dengan Ibu, terutama tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan, bagaimana Ibu akhirnya meskipun ada banyak tantangan, ada banyak faktor-faktor yang mungkin mempersulit lah jalan Ibu untuk menentukan mana yang paling tepat, tapi akhirnya Ibu dengan kebijaksanaan Ibu akhirnya bisa menentukan mana yang paling tepat dengan berbagai pertimbangan tentunya, dan pastinya Ibu sangat memperhatikan dampaknya, terutama dampak yang mana yang paling besar dalam mempengaruhi untuk murid gitu. Jadi menurut saya Ibu sudah sangat berpihak kepada murid dalam mengambil keputusan, sehingga hal-hal yang mungkin tadinya berat ataupun kasus atau mungkin peristiwa yang sulit untuk dipecahkan akhirnya bisa dilalui, bisa diselesaikan dengan kerjasama, baik tadi Ibu mengatakan dengan Wakasek, dengan guru, dan juga wali kelas, dan melibatkan orang tua atau mungkin pihak-pihak luar lain yang bisa mempermudah atau memberikan kekuatan kepada Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini untuk memutuskan sebuah kebijakan. Sebelumnya Ibu terima kasih sudah berkenan diwawancara oleh saya. Mudah-mudahan mungkin nanti juga ini akan dilihat oleh rekan-rekan CGP yang lain. Tentunya kami banyak belajar dari Ibu bagaimana membuat keputusan dan sebagainya. Mudah-mudahan kami juga bisa meneladani, bisa mengikuti hal-hal yang baik, yang menjadi praktik baik dari Ibu mengenai pengambilan keputusan yang bijaksana. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di salah satu sekolah luar biasa yang berada di Pangandaran, yaitu SLB BC Bina Harapan Muhammadiyah Pangandaran. Nah, kali ini saya sedang bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Irlan, di mana nanti saya akan mewawancari beliau mengenai tentang bagaimana membuat keputusan dan juga tentang dilema etika ataupun bujukan moral. Langsung saja Pak ya, untuk sebelum diwawancarai, gimana Pak keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini. Mungkin langsung saja Pak ya, karena sudah siang juga. Untuk saya akan mewawancarai Bapak. Pertanyaan pertama, Bapak kan tentu saja sebagai kepala sekolah sering menghadapi berbagai macam
permasalahan ataupun kasus-kasus yang dimana itu kadang berupa dilema etika ataupun yang berupa bujukan moral. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menghadapinya atau bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut? Dilema etika ya. Iya. Moral. Ini sebenarnya pada saat ini ya, yang kami rasakan dulu ya, yang kami rasakan saat ini yang paling muncul dan yang paling terasa gitu ya. Ini mungkin satu bentuk dilema juga buat saya sebagai kepala sekolah. Ya. Apa itu masalahnya? Masalahnya adalah ketika di tahun ajaran ini kita kan ya alhamdulillah sekolah kami memang mungkin sudah bisa dikatakan tidak dikenal, sudah jadi rasa kepercayaan masyarakat juga lumayan tinggi. Pas di tahun ajaran ini ada banyak siswa atau masyarakat yang memang dengan sadar sendiri ingin menyekolahkan SMP karena memang secara identifikasi awalnya memang bahwa anak itu memang posisinya memang harus mendapat layanan khusus di SMP. Terus apa yang terjadi saat ini ya, bahwa kami sekolah swasta itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dengan kebijakan adanya P3K ya. Iya, betul. Nah, dari kami ada 4 sama yang pensiun itu ada 6-7 lah. Iya. 7 guru untuk akhir tahun ajaran ini yang tidak. Ini yang membuat saya begitu dilema ya. Iya. Sementara di sisi lain saya juga kan harus menjamin bahwa sekolah ini yang sudah bisa dipercaya itu untuk yang minimal untuk bisa bertahan, kalau saya itu tetap harus saya jaga ya. Dari segi kualitas maupun layanan itulah yang kami pikirkan selama ini. Sementara apa yang ada ya termasuk SDM-nya dan guru juga mungkin tenaga pendidikan juga kami di sini dengan adanya perpindahan gitu. Iya. Itulah yang saya rasakan. Akhirnya yang mungkin menjadi dilema itu bagaimana sih anak-anak yang selama ini ada dan juga yang baru itu gimana dapat pelayanan yang setimpal lah, yang baik lah. Sementara SDM-nya tidak ada. Itu yang menjadi pokok permasalahan untuk saat ini. Itu mungkin dari kasus awalnya gitu ya. Baik, berarti tadi Bapak mengatakan bahwa saat ini Bapak sedang mengalami atau menghadapi dilema terutama ketika adanya pengangkatan P3K, beberapa orang guru yang sudah lama di sini gitu diangkat P3K, dan kemudian beberapa guru juga yang sudah pensiun sehingga mengurangi jumlah pengajar dari sini. Sementara siswa bertambah banyak ya saat ini. Mungkin karena ada rasa kepercayaan itu ya. Jadi ada yang dari SD juga pindah ke SMP karena mungkin orang tuanya mungkin percaya bahwa anak ini mungkin harus di SMP itu yang muncul saat ini gitu ya. Jadi di sisi lain kita harus meningkatkan pelayanan yang baik, di sisi lain SD ini juga itu kan dua sisi yang ya bagaimana lagi kita kan juga tidak mau menahan karena yang dapat pendidikan juga ya harus kita perhatikan lah mungkin masa depannya apanya gitu kan sudah benar itu sisi yang begitu ya merasakan selama ini lah itu. Baik, berarti nah tadi Bapak kan mengalami dilema tersebut Pak ya, sama-sama berat ya Pak ya, dua-duanya ada hal yang berat. Nah kira-kira Bapak itu bagaimana ketika mengambil keputusan gitu di sekolah mengenai hal tersebut, akhirnya Bapak mengambil keputusan seperti apa? Jadi gini ya, ada berapa minggu lah saya itu harus dengan cepat gitu ya, bahwa ini harus dengan cepat diatasi karena memang
Karena anak ini kan tidak butuh waktu lama karena memang sudah masuk tahun ajaran kan gitu ya. Iya, betul. Itu saya pikir ada itu juga. Nah, yang pertama itu saya kumpulkan aja semua guru yang ada lah gitu. Jadi kita sampaikan ke yang ada kondisi ini kita harus siapkan gitu ya. Kondisi ini kita harus siap. Kenapa kita harus siap? Karena ini sekolah harus selamat juga. Terus anak-anak juga yang menjadi haknya juga harus kita selamatkan. Nah setelah itu saya sampaikan ke guru ya, ini keputusan memang agak sulit ya. Mungkin dikatakan tidak baik juga sih sebetulnya. Tapi di sisi lain juga ya untuk menyalakan apa boleh buat kan gitu. Iya, betul Pak. Sampaikan ke guru-guru siapa saja yang punya pengalaman lah berkaitan dengan mengajar gitu lah. Saya tidak khususan ke pendidikan khusus ya. Yang penting nanti bisa kita mau lah dengan mandiri lah istilahnya gitu lah. Mandiri dengan sukarela dari siapa gitu. Tanya atau dari informasi di mana yang ada itu terus kita dekati aja. Yang penting pas nanti masuk ke proses di pembelajaran di tahun ajaran baru ya kalau bisa harus sudah ada kan. Karena memang untuk yang ada itu saya udah bisa pasti tidak terlayani gitu ya. Karena beberapa kelas itu memang tidak ada gurunya dan apalagi ditambah lagi yang gitu. Setelah berapa minggu ya kalau satu itu saya itulah ternyata ada tiga orang lah ya. Yang satunya dari manajemen itu ya. Udahlah dari pikir yang penting dia mau aja dulu lah ya. Manajemen akuntansi kalau masalah tuh. Terus yang satunya dari kalau di SD itu PGSD ya, kalau PGTK ya, PG PAUD ya juga itu pernah pengalaman tapi setelah itu ada informasi ya. Itu dari informasi itu terus saya suruh dipanggil ke sekolah sini lah tiap ada informasi disampaikan suruh ke sekolah kalau memang ada. Jadi saya pada kondisi ini tidak terlalu ribet begitulah nih ya. Iya, betul. Jadi saya tidak terlalu ribet ini apa harus persyaratan ini harus ini. Jadi saya panggil ke sekolah terus saya tanya aja. Ada niat nggak? Ini harus ikhlas ya. Terus nanti masalah ke depan itu dan ini ya orang namanya baru ya baik dari pendidikan khusus juga kalau baru pasti kan harus belajar. Iya betul. Itu kalau ini juga nanti kita belajar aja. Ada banyak teman di sini yang saya juga bisa banyak. Yang penting komunikasi dengan keluarga saya gitu ya, komunikasi dengan keluarga, terus niatkan dalam hati gitu ya. Kita untuk ya kalau dikatakan mengabdi mungkin lah di swasta kan begitu ya. Iya betul Pak. Kalau sulit mengabdi dan semuanya mau sih sebetulnya pasti itu kan. Mungkin karena ada komunikasi lebih gitulah. Dan saya ciptakan bahwa di sini itu kita satu keluarga aja. Jadi kalau mana materi mungkin nggak akan tertarik lah. Iya betul. Tapi saya sampaikan gitu ya, bahwa di sini akan kita buat konsep bagaimana kita bisa nyaman, bisa tenang, terus satu bentuk keluarga yang memang saling apa istilahnya saling bantu lah. Iya, saling. Jadi akan terasa gitu sama ya betul. Nah, jadi akan terasa bahwa walaupun memang tidak banyak hal yang dihasilkan gitu kan, tapi kebahagiaannya akan muncul di situ itu yang saya itu. Ya pada akhirnya sampai ada kegiatan wawancara ini alhamdulillah gitu bahwa semua itu bisa diatasi gitu ya, bisa diatasi kalaupun memang ada kekurangan. Memang dari awal juga memang sudah tahu pasti ini ada sesuatu yang mungkin tidak pas, tapi kan pikiran saya kan belum kesana. Tapi yang saya pastikan bahwa ini bagaimanapun sesuatu harus ada guru yang memberikan karya untuk belajar. Ya, tapi nanti kalau cepat saya juga akan buka lagi lah yang
Iya. Itu sebenarnya yang itu yang menjadi solusinya. Iya. Sementara itu ya. Baik, tadi betul ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan kalau melihat istilah nominal atau materi mungkin sulit untuk didapatkan Pak ya di apa Iya. di sini gitu di apa di swasta, tapi kalau misalkan kitanya sudah mengabdi, istilah kita menawarkan apa ya kedekatan kekeluargaan gitu menjadi itu dan Membuat hati itu menjadi bahagia itu iya aja. betul betul Pak. Terus saya juga tadi apa menggarisbawahi tadi Bapak mengatakan bahwa bagaimanapun caranya yang penting itu murid harus tetap terlayani. Berarti Bapak intinya sudah apa ya sangat membuat keputusannya berdasarkan rasa supaya bagaimana caranya berpihak kepada murid gitu ya Pak ya sebagai tujuan utamanya gitu. Dan yang paling penting ini ya. Saya panggilnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi pada prinsipnya begini lah kalau di SMP itu ya. Kasih sayang itu memang harus muncul sih sebetulnya ya. Apalagi yang siswa yang baru-baru dengan kondisi dan karakter yang berbeda dengan betul-betul mentalnya juga yang kadang-kadang misalnya gitu. Iya. Jadi ya hati ini yang harus bermain gitu. Ya. Oke selanjutnya Pak ya. Ya. Tadi Bapak sudah menjabarkan tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan pertama tentang masalah kurangnya tenaga pengajar gitu di sekolah. Nah selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika Bapak menghadapi dilema etika yang lainnya selain masalah kekurangan guru itu, Bapak biasa seperti apa, melakukan apa? Sebenarnya kita yang pertama itu kan meletakkan dulu titik permasalahannya itu di mana gitu ya. Iya. Ya di mana gitu ya. Nah, setelah tahu gitu lah, nanti kan kita cari lah. Cari solusi mana nih yang menjadi prioritas utama ya untuk menyelesaikan hal itu. Nah, itu yang mungkin antara yang kami ambil lah. Iya. Terus apa yang akan dihadapkannya minimal tidak harus sempurna sih sebetulnya hasilnya itu minimal masalah yang itu akan terurai atau akan terselesaikan kalau itu tidak sempurna karena tetap harus ada itu yang biasa kami lakukan kalau masalah prosedur ya mungkin adalah prosedurnya. Iya. Kan kalau dalam ini kan yang disampaikan juga Iya. pasti bisa Iya. dipahami ya. Iya betul Pak. Tapi kan realnya ya, itu yang pertama tentu kita identifikasi dulu lah apa yang menjadi permasalahannya, sebutkan gitu. Pola pikir mana yang kira-kira yang lebih efektif gitu. Ya. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa perlu untuk menentukan pola pikir mana yang paling efektif ketika mengambil keputusan apa ya. Nah, kira-kira selama ini yang menurut Bapak hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi apa yang dianggap Bapak itu efektif ketika mengambil keputusan dalam memecahkan kasus-kasus tersebut? Nah itu ya yang menjadi dasar pemikiran itu saya itu berpikir yang tidak terlalu berdampak berat itu aja lah. Oh iya. Ya, yang tidak berdampak terlalu berat. Ini diambil keputusan, tapi dampaknya walaupun memang ada gitu yang Iya. berdampak, tapi kan bisa diminimalisir itu aja lah. Rumusnya itu aja lah. Iya. Ya. Jadi cari yang mana yang paling minim resikonya mungkin ya. Gitu. Resikonya gitu. Nah, selanjutnya selama ini mungkin Bapak kan sudah sering menghadapi bermacam permasalahan ataupun dengan murid ada berbagai macam kasus dan sebagainya. Nah, apa sih yang menurut Bapak menjadi apa ya tantangan dalam membuat keputusan ketika memecahkan masalah-masalah tersebut? Ini yang kadang-kadang kita sulit juga ya kalau untuk terutama untuk anak-anak ya kalau untuk anak-anak karena saya di sini suka lebih mengedepankan bagaimana biar kita bisa komunikasi dengan baik lah itu lebih ya. Banyak hal permasalahan yang mungkin timbul dan muncul di anak-anak tadi karena memang berbagai kondisi dan situasi ya dengan susahnya itulah maka
beberapa hal. Nah, saya dari awal itu saya itu antara guru dan orang tua murid itu jalinan komunikasi itu menjadi keharusan yang bisa dikatakan wajib lah gitu ya. Ini masalahnya kan karena memang situasinya sulit untuk berkomunikasi, ya maka kan tidak ada jalan lain kecuali kita mendekati orang tua sebagai bentuk komunikasi untuk menangani berbagai hal yang muncul dari permasalahan dari anak. Maka saya suka wanti-wanti juga dengan yang ada gitu ya, komunikasi dengan orang tua itu harus lebih intens, harus lebih istilahnya bagaimana gitulah, bahwa orang tua juga menyadari bahwa yang menjadi lawan bicara ini bukan siapa-siapa gitu. Jadi orang tua juga tidak merasa canggung gitu. Jadi komunikasinya dimunculkan atau ditumbuhkan untuk lebih lancar aja gitu lah. Jadi kan orang tua juga kadang-kadang yang anak yang punya anak itu kan orang tua kan malu, betul. Malu untuk menyampaikan itu dari kalau perusahaan itu malu. Tapi makanya saya di sini menunjukkan aja bagaimana bisa komunikasi itu bisa tumbuh gitu. Itu sih sebetulnya itu dari berbagai bentuk permasalahan yang kaitannya dengan anak-anak ya. Dari kalau dengan tingkat bukan tingkat ya, bagaimana proses pembelajaran ya, baik di akademik maupun non akademik itu mungkin tadi Bapak saya sudah menyampaikan nih tentang bagaimana memecahkan atau bagaimana membuat keputusan terhadap permasalahan terutama berkaitan dengan murid ya Pak ya. Nah selanjutnya apakah Bapak punya waktu khusus gitu atau jangka tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, atau mungkin Bapak juga caranya apakah langsung diselesaikan saat itu juga di tempat, atau mungkin ada waktu tertentu memanggil dan sebagainya seperti itu? Kalau masalah itu sebetulnya kan tergantung bagaimana masalahnya sebetulnya. Bagaimana masalahnya ini untuk kasus yang dari yang awal itu beberapa minggu saya itu ya bicarakan gitu lah, tidak musyawarahkan karena memang tidak bisa begitu mudah terselesaikan gitu ya. Ya sebetulnya kalau masalah yang seperti yang awal itu sebetulnya kan tidak menggunakan jadwal ini sih sebetulnya itu cuma kita komunikasi aja lah supaya bahwa masalah itu lebih cepat ditemukan titik temunya itu akan seperti apa kan gitu. Jadi kalau masalah-masalah lain lah mungkin kalau misalnya sifatnya prosedural ya, tapi juga ada sih sebetulnya ya kita ikuti aturan-aturan yang memang berlaku lah. Tapi kan masalah kan sebetulnya kan yang terbaik itu bagaimana masalah itu diselesaikan. Nah, terus dampaknya juga akan baik, itu aja akan baik, selesaikan dan dampaknya baik gitu. Selesaikan terus malah jadi merembet juga kan tidak baik. Iya betul. Nah, apakah Bapak memerlukan atau Bapak tuh sering perlu bantuan dari mungkin guru-guru di sini, atau ada bantuan dari luar ketika Bapak harus memutuskan atau membuat kebijakan di sekolah? Kalau masalah bantuan tentu lah saya butuh bantuan dari semua orang sebetulnya ya. Tidak terbatas sebetulnya gitu. Siapa saja lah, saya tidak mau gila-gila. Itu kan kalau permasalahan lihat situasinya kan. Kita butuh bantuan misalnya dari yayasan kalau memang masalahnya relevan dan memang harus diselesaikan dengan dia kalau misalnya dengan pihak kedinasan yang tentu kami juga akan komunikasi gitulah lebih baik supaya itu tadi supaya pas di akhir keputusan itu ya apa yang diharapkan memang pas gitulah, pas kita sesuai dengan harapan gitulah. Jadi tidak bisa mempersempit permasalahan dan tidak melebar. Jadi mungkin ini apa ya, setelah tadi Bapak menyampaikan dari awal tentang bagaimana ketika ada permasalahan, kemudian bagaimana Bapak juga
mengatasinya. Mungkin termasuk juga Bapak membutuhkan bantuan dari guru-guru ataupun yayasan juga ya Pak ya, ketika punya keputusan, tergantung mungkin bagaimana tingkat kesulitan atau kerumitan dari masalah tersebut ya Pak ya. Nah, kira-kira sampai sejauh ini Bapak mungkin sudah berkarir berapa puluh tahun Pak? Kalau Ada masa kerja saya sebetulnya sih udah lama juga sih sebetulnya ya. Saya PNS itu diangkat, saya PNS sebetulnya diangkat tahun 94. 1994 ya. Itu saya diangkat di SLB Negeri Ciamis selama 2 tahun kalau nggak salah. Terus sekarang ada ini pengembangan pengembangan dari Ciamis jadi Pangandaran. Tapi pada akhirnya Pangandaran dipilih sendiri tidak gitu ya. Dan akhirnya sampai ke masuk ke sini ke Muhammadiyah dan pada waktu itu alih kelola di sana ya. Dia lebih kuat di sini. Jadi secara sarana baik dari fisik dan termasuk kesediaan lahan sih. Iya. Jadi kami alih kelola gitu. Alhamdulillah sampai saat ini ada di sini. Berarti sudah 30 tahun ya Pak ya? Hampir 30 tahun menjadi udah lama saya udah lama. Iya. Tapi mungkin Bapak pernah bisa menceritakan pengalaman yang paling berkesan selama perjalanan Bapak menjadi pendidik lah, dari mungkin guru hingga akhirnya menjadi kepala sekolah, yang paling berkesan ketika yang paling berkesan gitu ya. Saya kan di luar pendidiknya itu kan sebetulnya walaupun jadi kepala sekolah tapi saya suka saya itu senang gitu kan anak-anaknya. Yang paling berkesan itu yang taruhlah ini mungkin prestasi juga sih dan keluarga juga. Dari mencetak anak dari semenjak dia masuk SLB dengan berbagai permasalahannya gitu ya, tidak mau sekolah, sekolahnya kadang bulan betul, tapi pada akhirnya dia bisa tekun, bisa rajin dan berprestasi gitu ya. Terus setelah itu ya, karena kan kalau di SLB kan kita dari awal itu kita gali sebetulnya ya apa yang menjadi potensinya itu ya. Nah, itu ya potensinya dia apa gitu ya, mau misalnya sepertinya ke kalau penilaian ada penilaian misalnya ya kita kembangkan aja bagaimana komunikasi dengan orang tua gitu ya. Yang ke musik juga kita siapkan alatnya setiap hari, terus kita datangkan itu pelatihnya supaya dia benar-benar jadi pemain ya, bermain musik yang bagus. Yang paling berkesan itu satu yang senang di olahraga dulu yang tunanetra itu ya, satu itu saya didik dari semenjak SD di sini. Saya di sini. Saya di sini gitu terus kan ya. Memang lama sih sebetulnya tapi kan tidak terasa. Terus kan saya juga tidak menyangka kok bisa sampai ke juara nasional gitu ya. Juara 1 tingkat nasional kan. Saya pikir ini benar apa enggak gitu ya. Nah, itu yang menjadi bangga lah buat saya ya, bangga betul buat saya. Jadi apa yang kita kerjakan ya, terus kita benar tidak bosan-bosan, nah, itu kan. Terus dia berikan kesempatan lah untuk anak itu kan harus diberikan kesempatan gitu ya. Dia bisa mengembangkan profesinya atau kesenangannya itu supaya apa. Terus kita sebagai guru ya harus pantau itu terus supaya disiplinnya itu tetap muncul gitu. Disiplinnya itu tetap muncul. Terus waktunya juga kita kontrol juga. Jadi anak nggak sembarangan menggunakan waktu dari ini kalau memang posisinya mau itulah ya, mau ada target ini misalnya ini mau ini memang kan udah ada disiplin sebetulnya. Nah itu yang menjadi kebanggaan saya itu ya, dari berbagai masalah yang muncul ketika proses terus melihat hasil ya semua orang bisa tahu lah gitu ya. Itu kan saya bangga gitu, sendiri saya bangga gitu walaupun orang lain tidak peduli atau apa, tapi saya merasa bangga bahwa inilah menjadi kebanggaan saya. Itu ya, menjadi kebanggaan saya. Baik Pak, terima kasih waktunya Bapak sudah berbagi pengalaman dengan
saya mungkin nanti juga akan dilihat sama rekan-rekan CGPR lain, terutama dalam dalam membuat keputusan, apalagi sekolah Bapak kan sekolah luar biasa yang betul-betul butuh ekstra atau luar biasa, baik dari kesabarannya lah gitu dalam mendidik anak-anak gitu. Mudah-mudahan kami semua bisa meneladani, bisa mengambil hal-hal yang baik dari pemikiran Bapak, terutama dalam membuat keputusan seperti itu. Pokoknya intinya gini aja nih ya, kadang-kadang kalau untuk SMP gitu ya, kadang-kadang materi bahan ajar, anak-anak itu jenuh, itu kadang-kadang saya bukan tidak prioritas, malah saya lebih ke prioritas bagaimana kompetensi aja itu, ya di kompetensi aja itu. Kalau sudah di kompetensinya itu ditekuni, terus materi lain dengan sendirinya akan mengikuti sih sebetulnya gitu. Ya. Maka mencetak anak itu ya harus sesuai dengan keinginannya, dengan bakatnya, itu supaya lebih gampang sih sebetulnya gitu ya. Terus kan acuannya ke sana kan harus mandiri. Kalau SMP kan acuannya harus mandiri gitu ya. Betul. Harus mandiri gitu ya. Sekolah itu kalau bisa ya harus bisa berusaha sendiri, bisa mencari nafas sendiri, hidup dengan mandiri, bermasyarakat dengan baik, dan gitu kan ya. Nah, nanti juga misalnya kan ya pola-pola yang dari sekolah nanti akan berlaku untuk di masyarakat kan. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, sudah berkenan diwawancari oleh saya gitu. Maaf kalau ada kekurangan dari saya dan juga rekan-rekan yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.